فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis pada bab ma ja'a fil raqa wa tamaim. Hadis Ibnu Mas'ud, inna raqa wa tamaim wa tiwalata syirkun ma halu. Indaka Iqbal. Hasan. Taib. Berdasarkan beberapa penguatnya. Kemudian hadis Abdullah bin Ukaim, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih indaka ibrar ma haluh. Hadisnya dhaif. Taib. Dengan berapa sebab kelemahan indaka Hudzaifah? 3 saja. Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla dhaif sayyi'ul hifdz. Kemudian inqita' antara Isa dan Abdullah bin Ukaim. Terus tambah lagi inqita' antara Abdullah bin Ukaim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sekarang kita lanjutkan dulu. Setelah kemarin kita membahas tentang khilaf terkait tamimah apabila yang digantungkan tersebut dari Al-Quran. Datang beberapa riwayat dari sahabat, demikian pula para ulama salaf yang menyatakan rukhsahnya. Tapi mayoritasnya riwayat-riwayat yang lemah. Dari sekian banyak penukilan yang kita dapati dengan riwayat yang sahih siapa? Indaka Ismail. Hanya dari Atha Ibn Usman, Atha bin Abi Rabah, dan sanadnya Hasan. Taib. Kemudian juga terkait masalah ruqyah, kita telah melewati perincian hukum tentangnya. Kita baca dulu keterangan di sini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, warruqa hiya allati tusamma al-azaim wa khassa minha ad-dalilu ma khala min asy-syirki
faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humah. Adapun ruqyah yang merupakan jamak dari ruqyah, na'am, hiya allati tusammal azaim, itulah yang disebut azaim pada istilah manusia, yaitu pada urf, penamaan berdasarkan urf, tidak secara syar'i. Taib, azaim dikatakan dalam bahasa Arab, akhwan, azama alaih idza qara'a alaih. Berarti azimah maksudnya qiraah, yaitu bacaan-bacaan. Jadi azaim jamak dari apa? Azimah, yang bermakna qiraah. Kalau memang asal ruqyah ikhwan adalah dengan dibacakan. Kemudian pada masing-masing tempat ya istilahnya macam-macam. Kalau di Jawa jadinya mantra. Nah, mantra-mantra itu bacaan-bacaan yang dibacakan kepada orang sakit. Nah, atau bacaan-bacaan untuk menghilangkan kemudaratan atau menolak bala, yang dalam istilah syar'i namanya ruqyah. Naam. Wa khassa minha dalilu ma khala minasyirki. Naam. Dan dalil mengkhususkan tentang apa bolehnya ruqyah apabila kosong dari kesyirikan, yaitu apabila terbebas dari kesyirikan. Inilah ruqyah yang syar'i, ruqyah yang diperbolehkan. Bahkan telah kita lewati hukumnya untuk ruqyah-ruqyah yang syar'i tersebut, yang terbebas dari syirik, yang berupa ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalimat-kalimat yang dipahami maknanya yang terbebas dari syirik, maka itu diperbolehkan dan hukumnya disunnahkan bagi yang meruqyah karena padanya perbuatan ihsan. Naam, dan diperbolehkan bagi yang meminta diruqyah, walaupun diutamakan untuk dia tidak meminta terlebih dahulu. Itulah kita lewati. Naam. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah terkait ruqyah untuk apa? Dibacakan untuk mengobati ain, demikian pula al-humah. Telah kita lewati dulu pada bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannati bighairi hisabin wala azab, atau dalam bab fadlut tauhid. Indaka ilhad. Di bab yang mana dulu kita telah lewati pembahasan ini? Bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala azab, dengan lafaz apa? Yang kita inginkan, yang menunjukkan rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ruqyah ini. Tayyib, hadis la ruqyata illa min ainin aw humah. Tayyib, dan kita lewati hadis ini marfu' dari siapa? Hendak ya Kashwi. Buraidah. Riwayat yang marfu' sahih dari siapa? Hendak
Syukran. Nah, dimurajah kembali ikhwan pada bab kedua. Karena pada hadis kisah Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu ini padanya faedah yang banyak. Nah, telah kita lewati tahqiq hadis. Nah, dari Sya'bi yang meriwayatkan dari Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Taib, maknanya juga diingat, la ruqyata illa min 'ainin aw humah, maknanya bagaimana? Zakaria. Nah, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada ruqyah untuk mengobati ain atau mengobati al-humah. Apa makna al-humah? Indaka ya ibadah. Sengatan dari hewan-hewan beracun. Taib atau berbisa. Nah, maka ini penting. Kapan saja orang tersengat sesuatu, di antara hal yang paling mujarab adalah dengan diruqyah. Dan hadis ini tidak kemudian menafikan penggunaan ruqyah pada penyakit-penyakit yang lain seperti demam atau tubuh-tubuh yang sakit. Dikarenakan yang dinafikan adalah la ruqyata anfa', tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada ruqyah untuk mengobati dua hal ini. Menunjukkan efek yang sangat cepat dari ruqyah tersebut untuk dua hal ini, akhwan. Adapun ain memang sangat jelas efek dari ruqyah. Seseorang ketika terkena ain kemudian diruqyah, taib, seakan-akan lepas dari ikatan, dalam artian bisa langsung bangun. Taib. Demikian pula humah dari sesuatu racun atau gigitan hewan berbisa. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wat-tiwalah hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Dan tiwalah adalah sesuatu yang mereka buat, yang mereka menyangka bahwasanya perkara ini bisa menjadikan seorang wanita mencintai suaminya, dan sebaliknya seorang laki-laki mencintai istrinya. Nah, yang diistilahkan dalam bahasa Arab as-sarfu wal-'atfu, memalingkan, terkadang ingin membuat benci agar si fulan benci kepada istrinya sehingga mereka bisa berpisah, atau sebaliknya. Ini tiwalah. Dan jelas tiwalah termasuk dalam bentuk sihir. Masuknya dalam kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Ukaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Nah, sudah. Wa rawal Imam Ahmad an Ruwaifi qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabatin aw 'azmin fa inna Muhammadan minhu bari. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ruwaifi'. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, wahai Ruwaifi', kemungkinan hidupmu akan panjang. Naam. Taib. Dan ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemungkinan kau akan memiliki umur yang panjang.
sehingga bisa menyaksikan kemunduran atau meratanya kejahilan. Fa akhbirin nas, maka berikanlah kabar kepada manusia. Di sini diperintahkan untuk menyebarkan ilmu, karena menyebarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ilmu. Fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran, maka kabarkanlah kepada manusia anna man aqada lihyatah, bahwasanya siapa saja yang mengikat lihyahnya. Taib, mengikat apa? Mengikat jenggotnya. Taib. Dan lihyah di kalangan Arab dulu ya kawan, mereka tidak pangkas, tidak pula mereka cukur. Taib. Tapi mereka bahkan terkait lihyah ini berbangga-bangga dengannya. Taib. Dan di antara tujuan aqdul lihyah, yaitu lihyahnya itu dikucir, diikat, lihyahnya diikat. Di antara tujuannya adalah al-iftikhar. Iftikhar wal 'azamah, untuk berbangga-bangga dan menunjukkan kebesaran. Dan mereka punya cara khusus, cara apa? Pengikatan khusus, tanda-tanda khusus bahwasanya ini pemimpin, ini bukan, dan seterusnya. Untuk mengetahui bahwasanya yang punya metode diikat demikian adalah ketuanya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dan ini yang dimaksudkan, yaitu bahwasanya mengikat lihyah karena khauf minal ain. Taib, karena takut dari ain. Adapun yang pertama tadi mengikat lihyah dengan tujuan iftikhar, maka jatuhnya pada perbuatan apa? Perbuatan keharaman. Perbuatan keharaman. Taib. Adapun yang diinginkan di sini adalah dengan niatan yang kedua, yaitu karena al-khauf minal ain, karena takut dari terkena ain. Sebab apabila terlihat lihyahnya bagus, rapi, disisir, itu akan khawatir orang melihatnya menjadi apa? Menjadi sebab ain. Makanya dikucir, diikat sehingga terlihat buruk. Maka yang demikian inilah yang dimaksud dalam hadis, yaitu seorang yang mengikat lihyahnya dengan tujuan menolak ain atau menolak bala. Anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran, atau dia taqallada wataran, yaitu mengikat watar. Setelah kita lewati dulu di kalangan Arab, kalau tali busur mereka putus, mereka tidak buang sia-sia, tapi apa? Digunakan untuk tali, untuk kalung-kalung pada hewan-hewannya. Taib. Karena apa? Berkeyakinan itu bisa sebagai tolak bala dan seterusnya. Awistanja bi raji'i dabatin aw azmin, atau istinja, yaitu bercebok dengan raji'i dabbah, dengan kotoran hewan peliharaan. Aw azmin, atau bercebok dengan tulang. Di sini ungkapan istinja ikhwan lebih umum, dan yang dimaksud secara khusus dalam hadis adalah istijmar. Karena istinja terkadang digunakan umum mencakup istinja menggunakan air, dan itu asal penggunaan kata istinja. Terkadang juga mencakup istijmar, yaitu upaya untuk bercebok menggunakan batu atau yang semisalnya. Nah, di sini Nabi SAW katakan siapa saja yang
istinjanya menggunakan raji'i dabbah, yaitu kotoran hewan peliharaan, kotoran hewan, atau dengan tulang. Maka apa ancaman bagi mereka, bagi orang-orang yang melakukan hal-hal ini? Fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri darinya. Dalam cetakan kita, fa inna Muhammadan minhu bari'un, sungguhnya Muhammad itu darinya berlepas diri. Naam. Taib. Jadi dalam hadis ini ikhwan, terkait masalah kita ada pada dua bagian pendalilan, yaitu yang pertama aqdul lihyah dengan niatan khauf minal ain, atau yang berupa taqlidul watar, yaitu mengikatkan tali-tali busur untuk menolak ain atau menolak bala. Itu yang masuk dalam pembahasan kita. Adapun istinja menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang, maka ini hukumnya adalah haram, tidak sampai tingkatan syirik, dan tidak ada kaitannya dengan pembahasan ruqyah maupun tamimah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, atau lebih tepatnya dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kenapa dilarang untuk istijmar menggunakan kotoran binatang dan tulang yang dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih hewannya. Dikarenakan tulang-tulang itu adalah makanan para jin. Naam. Fa innaha min ta'ami ikhwanikumul jin. Karena sungguhnya itu adalah makanan saudara-saudara kalian bangsa jin. Sedangkan rajiknya, yaitu kotoran binatang, adalah makanan untuk binatang-binatang bangsa jin. Di sini juga diambil istimbat tidak diperbolehkannya untuk menggunakan sesuatu yang mulia, makanan, yang berupa makanan untuk membuang kotoran. Misalnya kita mendapati roti kering, kemudian untuk apa membuang suatu kotoran, itu tidak boleh. Karena makanan harus dimuliakan. Juga hendaknya dijauhkan dari tempat-tempat najis. Makanya membuang sisa-sisa makanan hendaknya apa? Dipilihkan tempat berbeda dengan pembuangan sampah-sampah yang najis. Hadis ini ikhwan sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, serta yang lainnya telah disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Walaupun pada dalam sanad ada pembicaraan, ada sebagian kelemahan, akan tapi adanya mutaba'ah, kemudian penguat menjadikan hadis terangkat. Qala wa an Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah, rawahu Waqi'. Dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan siapa saja yang memotong tamimah dari seseorang, maka dia itu pahalanya seperti membebaskan budak. Kana ka'idli raqabah, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Taib. Kenapa akhwan? Dikarenakan dia memotong tamimah yang itu merupakan lambang penghambaan seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disamakan oleh Sa'id bin Jubair seperti membebaskan budak, yaitu membebaskan seseorang dari perbudakan. Hanya saja athar ini padanya Laits bin Abi Sulaim, dan dia adalah seorang yang lemah. Dan yang sabit dari Sa'id bin Jubair berupa perbuatan beliau, tidak berupa perkataan, sebagaimana dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah dengan sanadnya dari Muhammad ibn Sawqah
anna Sa'id bin Jubair ra'a insanan yatufu bil bait wa fi 'unuqihi kharzah faqata'aha. Bahwasanya Sa'id bin Jubair melihat seorang tawaf di sekeliling Ka'bah dan di lehernya ada kharzah, yaitu ada kalung manik-manik. Nah, yang dikenal itu sebagai tolak bala. Faqata'aha, maka Sa'id bin Jubair kemudian memutuskannya. Taib. Sanadnya sahih. Jadi dari Sa'id bin Jubair yang rajih berupa fi'il beliau, tidak berupa perkataan beliau. Walahu an Ibrahim rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud adalah Ibrahim an-Nakhai. Kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Adalah dulu para salaf membenci, yaitu mengharamkan maksudnya. Karahah di sisi para salaf kan bermakna tahrim. Mereka mengharamkan tamimah secara keseluruhan, baik itu dari Al-Qur'an maupun selain Al-Qur'an. Dan ini telah kita lewati khilaf padanya, dan yang rajih sebagaimana ditegaskan oleh Ibrahim an-Nakhai di sini. Dan athar ini akhrajahu Nabi Syaibah wa fihi Mughirah bin Miqsam mudallis dan meriwayatkan dengan an-an. Wa khasatan tadrisuhu an Ibrahim kama qalahu al-Imam Ahmad. Wa akhrajahu Nabi Syaibah fi musannafi bi isnadin sahih min tariqi Mansur bin al-Mu'tamir an Ibrahim an-Nakhai qala kanu yakrahuna at-tama'ima war-ruqa wan-nushrah. Ini riwayat yang sahih dengan lafaz tersebut. Kanu yakrahuna at-tama'ima war-ruqa wan-nushrah. Naam, tentunya dibawa pada tamimah. Naam, yang syirik jelas tamimah. Ruqa dibawa kepada ruqyah yang padanya permintaan bantuan kepada jin, kepada selain Allah. Dan nushrah yaitu halus sihri bis sihri, yaitu melepaskan sihir dengan sihir yang lain. Ini juga tidak diperbolehkan, ini haram. Nah, seperti apa? Nah, ingin lepas dari syirik tapi dengan menjatuhkan diri dalam kesyirikan. Nanti akan datang bab tersendiri, bab ma jaa fin nushrah insyaallah taala. Taib. Berarti pada bab ini kita telah selesai dari adillah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk pada masail yang beliau bawakan. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.